Bisa. Oke, yang pertama itu kita harus melihat bagaimana Pancasila itu di dalam ranah ideologi dunia. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Kita harus tengok Pancasila itu yang pertama itu lahir di dalam pertarungan ideologi dunia. Saat Perang Dunia Kedua, saat itu ganas-ganasnya yang namanya pertarungan dua ideologi besar dunia, blok barat dan blok timur, Pancasila itu lahir di dalam pertarungan ideologi ini. Jadi jelas Pancasila itu mempunyai sifat yang revolusioner. Dia tidak berpijak ke barat dan dia juga tidak berpijak pada blok timur. Makanya di dalam ideologi Pancasila itu saat Bung Karno mempidatokan di PBB tanggal 30 September tahun 60 itu yang dikasih judul To Build the World New, memang kami belajar tentang liberalisme. Kami belajar tentang Declaration of Independence dari Amerika. Kami juga belajar dari manifesto komunisme. Tetapi di negara kami itu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda itu yang kami sebut dengan Pancasila. Karena itu di dalam ideologi dunia, taruhlah liberalisme kapitalisme itu minus. Saya tekankan, liberalisme kapitalisme itu adalah minus keadilan sosial. Karena apa? Basis ideologi liberal kapitalisme itu pada individu. Kalau ada orang miskin, ada orang melarat, itu bukan urusan saya. Jadi negara yang berpaham pada ideologi itu tidak mempunyai campur tangan terhadap itu. Karena itu yang ditekankan adalah tentang hak-hak individu. Karena itu liberal kapitalisme itu minus keadilan sosial. Pun sebaliknya, bagaimana ideologi komunisme? Komunisme ada nilai-nilai humanisme, ada nilai-nilai sosialismenya. Tetapi di dalam ideologi komunisme itu minus ketuhanan. Nah, jadi di dalam dua ideologi itu, Bung Karno mengatakan di negara kami ada sesuatu yang berbeda yang kami sebut Pancasila. Karena itu Pancasila di dalam para filsuf-filsuf Barat, Peter Russell misalkan, dia mengatakan Soekarno itu adalah mampu membuat gagasan bahwa ideologi yang ada di dalam Pancasila itu tidak hanya mengarus utamakan keadilan sosial, tetapi dia juga berpijak pada ketuhanan. Nah, relevansinya hari ini apa? Relevansinya hari ini Pancasila itu akan tetap relevan di dalam menjadi Weltanschauung ataupun pertarungan di dalam ideologi-ideologi global. Contohnya apa? Kita tengok di dalam perjuangan Palestina. Kita Indonesia bukan karena Indonesia itu mayoritas Islam, karena basis ideologinya itu adalah setiap ada penindasan dan penjajahan itu sejak awal kemerdekaan hingga hari ini Palestina akan tetap diperjuangkan. Karena apa? Tidak boleh ada eksploitasi dan non parlong, tidak boleh ada penindasan manusia pada manusia, tidak boleh juga ada penindasan bangsa kepada bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila, orang-orang yang merasa terwakili itu akhirnya bisa menghargai ataupun menerima Pancasila. Beberapa tahun yang lalu kita juga bisa merasakan itu bagaimana pentingnya Pancasila di dalam kawasan internasional. Kami di UGM tahun 2014 kalau nggak 16 itu kedatangan ulama-ulama Afghanistan. Mereka datang ke UGM untuk belajar Pancasila. Apa katanya? Kalian itu hebat luar biasa. Banyak suku agama tapi tetap bisa bersatu. Kami di Afghanistan agamanya itu satu. Tapi tiap hari kami harus berperang, tiap hari kami harus berkelahi sama satu sama lain untuk berebut kebenaran. Nah, karena itu, saudara-saudara, Pancasila itu menjadi sangat penting untuk menjadi inspirasi dunia. Kalau Pancasila kita terus dihantam dari bawah di dalam kita terus memperdebatkan apakah
1 Juni, 22 Juni, ataupun 18 Agustus. Padahal itu satu tarikan nafas yang sama, kita tidak akan pernah maju-maju. Tapi kita harus berani mengaktualisasikan Pancasila di dalam praksis. Karena itu tadi malam saya melihat di Menlu Retno Sumardi, ya, Bu Menlu kita mengatakan, laporan dari Pentagon dikatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi pangkalan militer daripada Cina. Kemudian dibantah dengan tegas oleh Bu Menlu bahwa Pancasila dari garis politiknya tidak akan pernah, karena basis ideologi itu tidak akan pernah bersekutu ataupun memihak pada salah satu blok, ataupun blok barat ataupun blok timur. Tidak akan pernah mengizinkan wilayahnya untuk menjadi pangkalan militer, apakah Amerika ataupun Rusia ataupun Cina. Statement Bu Menlu itu menegaskan bagaimana posisi tawar ideologi Pancasila, bagaimana standing posisi tadi adalah tentang pembudayaan Pancasila. Memang Pancasila tidak boleh indoktrinisasi kepada warga negara. Karena metode indoktrinisasi itu tidak cocok pada masyarakat sipil. Tidak cocok pada masyarakat yang demokratis kepada warga negara. Kenapa? Karena Pancasila itu diambil oleh Insinyur Soekarno di dalam rahimnya bangsa Indonesia. Dia digali dari dalam sanubarinya bangsa Indonesia. Karena itu, saat dia menjadi dasar negara dan falsafah negara, ini kemudian Pancasila bisa diterima oleh banyak hal. Karena baik, itu Bang. Apa? Ya. Disingkat saja, Bang, disingkat. Singkatnya, indoktrinasi itu tidak akan pernah cocok bila diterapkan kepada masyarakat sipil. Tidak akan pernah cocok diberikan kepada masyarakat ataupun pendidik. Tetapi Pancasila itu harus ditekankan kepada penyelenggara negara. Baik, closing statement saya itu adalah proses berbangsa kita itu akan terus berjalan. Pancasila telah diletakkan sebagai dasar dan falsafah negara. Artinya proyek tentang keberlangsungan Pancasila dan Republik ini harus diregenerasikan. Cara meregenerasikan tidak ada cara lain selain melalui pembudayaan Pancasila, yaitu melalui pendidikan. Selebihnya, semua elemen negara, masyarakat, ormas, dan partai politik, kita ajak bersama-sama untuk bekerja sama bagaimana mengarus utamakan Pancasila menjadi sebuah milik bersama dan menjadi ruang kerja dan menjadi pedoman di dalam penyelenggaraan bernegara. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.